Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Alhamdulillah, pada kesempatan pertama perdana ini kita akan belajar bersama dalam satu semester ini terkait berhubungan dengan mata kuliah sistem mikroprosesor. Sebelum memasuki materi 1 dan seterusnya, di awal perjumpaan ini kita sampaikan kontrak kuliah. Jadi kontrak kuliah ini nanti menjelaskan bagaimana sih nanti materi yang akan disampaikan, deskripsi mata kuliah, CPMK, dan seterusnya, termasuk juga nanti bagaimana evaluasinya. Oke, kita sampaikan di sini kontrak kuliahnya. Mata kuliah ini adalah mata kuliah sistem mikroprosesor namanya, kemudian kodenya TEN201. Jadi di tahun kedua, karena dua angka berikutnya adalah ganjil, berarti maksudnya adalah semester gasal. Tahun kedua semester gasal, berarti semester yang ketiga. Jumlah SKS-nya ada 2 di sini. Jadi mata kuliah ini adalah mata kuliah teori yang berkaitan dengan mata kuliah prakteknya, yaitu praktek sistem mikroprosesor yang kodenya nanti 203 yang prakteknya ya. Adapun CPMK itu adalah capaian pembelajaran mata kuliah. Jadi setelah mengikuti mata kuliah ini, Anda diharapkan nanti di akhir pembelajaran atau setelah mata kuliah ini disampaikan pembelajarannya, maka diharapkan mahasiswa itu yang pertama mampu memahami tentang sistem mikroprosesor dan komponen pendukungnya. Jadi sistem mikroprosesor, ada mikrokontroller dan sistem digital, apa sih bedanya di sana? Nah, nanti kita coba jelaskan di materi-materi yang terkait dengan pengantar nanti misalnya di awal-awal. Kemudian berikutnya yang kedua adalah mampu memahami pemetaan alamat dan mampu membuat tabel pemetaannya. Nah, jadi ini bagian yang penting perlu kita tekankan ya. Bahwasanya di sistem mikroprosesor maka pemetaan alamat ini adalah suatu hal yang urgent atau yang penting di sana. Karena dengan pemetaan alamat yang betul, maka satu device atau satu perangkat yang di dalam pendukung sistem mikroprosesor itu mempunyai alamat-alamat yang unik ya, sehingga tidak bertabrakan, beroverlap, tumpang tindih antara perangkat yang satu dengan perangkat yang lainnya. Jadi antara memori, antara RAM, ROM ya, antara peripheral IO, ya itu tidak boleh bentrok ya. Kalau bentrok alamatnya nanti programnya bisa kacau. Nah, makanya di sini dibutuhkan yang namanya pemetaan alamat. Jadi di pemetaan alamat ini diatur RAM-nya di memori berapa dan seterusnya. Kemudian yang ketiga ya, mampu memahami bahasa assembly MCS 51 atau yang dikenal juga C51 ya, dan penggunaannya nanti di pemrograman. Karena kalau kita belajar suatu sistem mikroprosesor, mikrokontroller, maka itu sebenarnya kita juga belajar dua ya, belajar secara hardware juga belajar secara software. Nah, karena kita memasuki ke mikroprosesor supaya lebih dekat ke bahasa mesin, maka kita pakai bahasanya bahasa assembly ya. Jadi bahasa assembly ini bahasa yang paling dekat dengan mesin, yang kodenya atau instruknya bisa langsung kita terjemahkan ke dalam kode mesin ya. Kode mesin itu ya 0 dan 1, kode biner ya. Karena kalau kita belajar masuk kode biner tidak bisa ya, akan susah ya. Anda akan susah menghafalkan nomor HP, sehingga Anda perlu phonebook supaya itu mencatat semua nomor-nomor HP yang ada di kontak Anda ya, atau yang Anda kenal. Sehingga dengan menyebut nama maka lebih memudahkan. Kemudian yang keempat itu mampu membuat program antarmuka. Ini antarmuka dasar di sini yang dimasukkan yaitu untuk LED emitting diode atau diode LED ya di sana. Kemudian ada push button, level segmen, dan kita gunakan IC PPI ya di sana. Jadi di sini nanti kita akan belajar bagaimana menggunakan bahasa assembly untuk ini ya, untuk menghidupkan LED, mengakses push button kondisinya ditekan atau tidak, kemudian menghidupkan sel segmen, termasuk ekspansi nanti ke PPI ini. Kemudian yang terakhir yang kelima ini
mampu membuat program menggunakan fitur komunikasi serial. Jadi ini fitur-fitur ya, yang ada di dalam mikronya atau mikroprosesornya, yaitu komunikasi serial, interupsi, timer, dan tiga ini ya. Jadi tiga ini pada mikrokontroler MCS91. Jadi materi yang akan kita sampaikan nanti adalah ini meliputi yang pertama adalah sistem bilangan. Bilangan ini mungkin refresh istilahnya, penyegaran. Mungkin di pelajaran sebelumnya di elektronika digital Anda sudah mendapatkan materi ini, sehingga ya refresh saja di sana. Jadi yang ditekankan di sistem bilangan ini adalah bagaimana kita memahami sistem bilangan biner ya, termasuk nanti turunannya seperti oktal, hexa ya. Karena dua yang paling penting itu ya, jadi biner sama hexa sebenarnya. Kalau oktal sendiri jarang dipakai ya. Nah, karena kita akan nanti banyak berhubungan dengan yang hexa tadi. Kemudian berikutnya yang kedua ini pengantar sistem mikroprosesor. Nah, ini kita jelaskan di sini bagaimana sih suatu sistem itu dinamakan sistem mikroprosesor. Bedanya dengan mikrokontrol apa ya, ini masuk di sini. Berikutnya adalah memori. Ya. Karena suatu mikroprosesor ada suatu yang diprogram, maka dia butuh semacam penampung. Ya. Penampung itu sebagai wadah sebenarnya. Wadah. Maka program ini juga masuk ke dalam memori, ditampungnya atau disimpannya. Ya. Nah, di sini nanti kita juga jelaskan jenis-jenis memori, ada RAM, ada ROM. Nanti dari tipe RAM sama ROM ini nanti juga bisa diturunkan lagi ya, macam-macam bentuknya. Kemudian yang berikutnya adalah kita masuk ke pemetaan alamat ya, pemetaan alamat tadi. Jadi ketika kita sudah punya banyak komponen pendukung mikroprosesor, kemudian kita rangkai menjadi suatu sistem, maka kita perlu memberikan alamatnya dengan betul ya. Nah, alamatnya ini harus unik ya, sehingga nanti antara device atau perangkat satu dengan yang lain tidak saling overlap ya. Kemudian kita juga nanti sampaikan bagaimana sih sistem minimum itu ya, sistem yang paling minim untuk suatu mikroprosesor. Berikutnya kita sampaikan di sini bahasa assembly. Nah, bahasa assembly ini adalah untuk memberikan program ya. Jadi program yang kita bikin itu adalah bahasanya bahasa assembly, sehingga kita harus belajar menggunakan atau sintaknya di sana, bagaimana sintaknya, bagaimana cara penulisannya ya, sesuai dengan kaidah yang di assembly MCS51. Jadi bahasa assembly ini adalah unik ya, jadi masing-masing keluarga punya sendiri. Kalau kita belajar MCS51 maka ya assembly-nya ya MCS51. Tapi kalau kita pakai AVR ya sama, nanti ada assembly lagi yang AVR ya, beda dengan C51. Nah, makanya untuk yang pemrograman yang lebih tinggi menggunakan bahasa tingkat tinggi seperti bahasa C, maka untuk pemrogramannya biasanya didekati dengan bahasa C ya, atau istilahnya dengan cross assembler. Kemudian berikutnya kita akan masuk ke antarmuka ya. Antarmuka dasar ini ada LED, terus button, 7 segmen ya, PPI. Kemudian kita juga masuk ke bagian penggunaan fitur ya. Fitur yang terkandung di dalam mikrokontrolnya itu ya. Ya, fitur kita pakai yang sering dipakai adalah tiga ini ya. Meskipun nanti ada ada yang lebih dari ini ya. Kita cobakan di sini tiga ya, komunikasi serial, interupsi, timer. Jadi semua antarmuka dasar sama fitur ini kita coba programkan dengan menggunakan bahasa assembly. Bagaimana kita mengakses ini ya. Jadi selain teori ini, nanti mulai memori sampai dengan timer ini kita kaitkan dengan praktikum sistem mikroprosesor. Hingga kita coba kaitkan antara teori sama praktiknya supaya nanti supaya match ya, atau saling melengkapi. Jadi dengan adanya praktikum kita bisa melihat atau kita bisa lebih mendalami materi yang diberikan. Jadi mulai dari subbahasan memori sampai dengan timer ya. Adapun referensi yang kita pakai ini ada dua di sini. Yang pertama
Kemudian yang kedua, jadi yang kedua ini sifatnya lebih lebih umum ya dari tutorial point. Yang pertama ini kita bisa ada di sana cara secara umum mikrokontroler 51, kemudian sistem embeddednya ya dengan menggunakan assembly dan bahasa ASCII sebenarnya. Nah, yang kita ambil adalah bahasa assembly-nya di sana. Kemudian untuk evaluasinya kita masih samakan seperti tahun yang kemarin, yaitu ada presensi 20%, ada tugas 10% per tugas ya, atau kita kalau misalnya tugasnya lebih dari 4 ya berarti nanti maksimalnya 40. Kemudian kita biasanya tidak menggunakan UTS, kita pakai langsung UAS ya, atau nanti ada project akhir. Yang itu adalah nanti 40% atau sisanya dari bobot yang sudah diberikan di presensi maupun yang di tugas ya. Nah, untuk presensi mungkin karena masih masa pandemi, kita akan coba gunakan, kita rencanakan menggunakan Google Drive ya, atau Google Form ya. Jadi Anda bisa bisa mengakses ya setiap minggunya untuk memberikan presensi absensi yang ada pada saat mengikuti atau sudah melihat dari video tutorial yang diberikan, video pembelajarannya. Oke, materinya kita pakai nanti di linknya bisa masuk ke Sunan UMK CED. Kita nanti kolaborasi juga menggunakan Google Drive sama YouTube ya. Jadi videonya kita masuk YouTube ya. Materinya kita masuk Google Drive. Nah, di Sunan ini kita berikan link-linknya. Sampai itu juga nanti ada grup mata kuliah, grup WA ya, grup WhatsApp mata kuliah. Untuk materi ini Anda bisa pakai videonya ataupun pakai yang PDF-nya ya. Jadi yang mungkin kuotanya terbatas bisa pakai PDF-nya, kalau yang kuotanya berlebih bisa menggunakan materi video. Adapun kalau ada pertanyaan, diskusi dan lain sebagainya, Anda bisa gunakan grup WhatsApp ya di sana. Oke, saya kira itu penjelasan dari kontrak kuliah untuk mata kuliah sistem mikroprosesor ini. Terima kasih. Mohon maaf jika ada kekurangan dan kekeliruan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.